Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar terkini mengenai hidupnya dengan pasangan baru yang semakin hancur. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan menarik energi tentang orang-orang yang di masa sekarang ini bersama dengan pasangan baru, di mana bagaimana kondisi orang tersebut dengan pasangan barunya bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Ya, bagi kalian yang tertarik dalam pembacaan ini, di sini ada Ace of Cups reverse, ada The Hermit energy, The Hermit tegak lurus, Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan The Hermit energi dari Virgo di sini. The Ace of Cups yang reverse dan The Hermit tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa memang kamu dan dia adalah seseorang yang saling sayang, saling cinta, dan pernah saling berupaya untuk menjadikan hidup kalian bermakna satu sama lain di sini dalam energi asmara. Tapi ada momen yang terbaca bahwasannya hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang di masa sekarang ini sudah renggang, sudah terasa jauh, sudah terasa cinta di antara kalian itu menghilang. Kenapa bisa seperti itu, Najah? Karena ternyata dia ada orang lain dalam hidupnya. Dia ada seseorang yang dia cintai dalam hidupnya selain kamu di sini. Atau bisa dikatakan dia punya pasangan baru, atau dia punya cinta baru di sini. Ya. Dan berkaitan dengan kabar terkini atau kabar terbaru tentang hidup dia bersama pasangan, terbaca di masa sekarang ini, ternyata kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat terpenuhi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemisteriusan. Karena banyak sekali hal-hal yang mereka sengaja tutupi dan banyak sekali hal-hal yang mereka sengaja up atau sengaja mereka publish di sini. Itu yang terbaca, ya. Nah, kita akan cari tahu alasannya. Ada The Magician dan The Magician reverse. Wow. The Magician energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di The Magician yang reverse terbaca dengan sangat jelas, ya, bisa dikatakan bahwa kenapa hidup dia dengan pasangan, hubungan dia dengan pasangan penuh dengan kemisteriusan, karena sesungguhnya hubungan dia dengan pasangan baru memang di sini adalah hubungan yang terpenuhi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanipulatifan, kebohongan, ya, pemanfaatan, ya. Jadi kalau ditanya Najah potensi tentang hidup dia bersama dengan pasangan sementara ini seperti apa dan bagaimana? Oh, ternyata hidup dia dengan pasangan baru semakin hancur di sini. Karena banyak sekali kebohongan-kebohongan
yang selalu terjadi di antara mereka, dan itu membuat kehidupan mereka semakin terasa termuakkan, terhambarkan, dan selalu ada aja pertengkaran yang terjadi, selalu ada aja pembelaan diri yang terjadi, dan selalu ada aja kayak dimana mereka satu sama lain saling mengorbankan pikiran mereka masing-masing, dimana kayak ibarat kata kasarannya mereka potensi besar dalam situasi yang benar-benar hampir stres di sini, atau terpuyengkan, terpusingkan di sini, karena memang ada aja masalah yang selalu datang, ada aja pertengkaran yang membuat mereka di sini kayak semakin jauh gitu loh. Itu yang terbaca ya. Kemudian ada Two of Swords dan Two of Swords reverse. Lagi-lagi sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Two of Swords yang reverse terbaca ya, ternyata dia dengan pasangan baru sedang mengalami perang dingin di sini. Artinya kayak mereka sedang saling diam, mereka saling mendiamkan, ada gengsi yang cukup tinggi, ada prinsip yang membuat mereka tidak bisa bersatu di sini, dan ada aja tingkah laku yang dimana mereka saling memblok satu sama lain, kemudian rujuk kembali, blok-blokan lagi. Jadi kayak ibarat kata ya, hubungan mereka tidak seperti hubungan orang dewasa pada umumnya, tapi seperti hubungan yang mereka buat sebagai mainan di sini. Itu yang terbaca. Karena mereka jauh dari kata bahagia. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri, bahkan mereka mengorbankan keluarga mereka masing-masing untuk bisa bersama bersatu. Tapi jatuhnya bukan kenyamanan yang mereka rasakan, melainkan penderitaan, kehancuran. Itu yang terbaca. Bagi yang resonate, ya, gitu. Jadi dari tebaran yang sementara ini terbaca ya, bahwasannya memang keputusan dari pihak kamu ketika kamu meninggalkan dia, atau ketika kamu mengikhlaskan dia, atau ketika kamu membiarkan dia dengan pasangan barunya dia, itu adalah keputusan yang cukup tepat. Karena ketika kamu membiarkan, mengikhlaskan, meninggalkan dia, kamu juga memberikan pelajaran berharga dalam hidup dia, bahwa sesungguhnya memang kamulah seseorang yang selama ini terbaik dalam hidupnya dia, dan dia memilih orang yang tidak baik sehingga hidup dia semakin kocar-kacir, semakin hancur, terombang-ambing di sini. Itu yang terbaca ya. Tapi lagi-lagi ya, segala sesuatu di sini kembali pada kamu, dan tidak semua hal yang terbaik menurut kamu itu juga terbaik menurut orang lain yang melihat kamu, memandang kamu, apalagi mendengarkan cerita kamu di sini ya. Kenapa? Karena memang di sini kayak hubungan kamu dan dia dengan pasangan baru sangat complicated. Sangat complicated di sini. Itu yang terbaca ya. Kemudian ada Four of Pentacles. Four of Pentacles tegak lurus. Ini juga tadi keluar. Ada Knight of Pentacles, Knight of Pentacles reverse ya. Pentacles sama-sama energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Four of Pentacles tegak lurus terbaca bahwasannya memang selama ini nggak bisa dipungkiri, kamu salah satu orang yang senantiasa stabil dalam hidup dia. Bahkan kamu juga seringkali kadangkala memantau dia, seringkali kadangkala juga mendoakan dia, seringkali kadangkala juga berkorban banyak hal untuk dia, seringkali kadangkala juga membantu dia di sini. Dan ketika kamu berupaya untuk melepaskan dia yang toksik dan dia bersama dengan pasangan baru, di Knight of Pentacles reverse terbaca bahwa kehidupan dia sangat tidak stabil. Tidak stabil dalam segi finansial, tidak stabil dalam segi kehidupan, tidak stabil dalam segi keluarga, tidak stabil dalam energi kasih sayang satu sama lain, karena memang perlahan demi perlahan mereka mengalami kondisi yang benar-benar stuck di sini.
Bahkan potensi besar ada kaitan yang berkaitan dengan finansial, yang dimana kehidupan dia dengan pasangan baru terombang-ambing masalah hutang, dan kayak ada aja kerugian atau kebangkrutan atau potensi kegagalan mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, yang itu membuat hubungan mereka ya semakin dingin, semakin hancur. Jadi kayak energi tipu menipu di antara mereka itu ada, karena mereka berdua sama-sama punya konflik dalam hal finansial, yang itu membuat kerumitan dalam hubungan semakin rumit di sini. Itu yang terbaca, ya. Kemudian ada the death energy dan the death reverse. The death energy dari Scorpio. Di the death yang reverse disinkronkan dengan Ace of Cups yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas ya, bahwasannya di masa sekarang ini dari pihak kamu berusaha untuk memulai kehidupan baru, dan kamu berusaha untuk move on dari kehidupan kamu bersama dia, karena memang terbaca segala sesuatu kamu dengan dia sudah merujuk tentang pengakhiran, sudah merujuk tentang energi yang kalian selesai, kalian berakhir gitu loh di sini. Walaupun dari pihak kamu masih merasa kasihan, kamu masih merasa sayang, kamu masih merasa peduli di sini. Itu yang terbaca, ya. Dan dia pun sesungguhnya selalu kayak dalam situasi yang dia menyesali, dia ingin kembali, dia masih ada sayang, dia masih ada cinta. Tapi di sini banyak hal yang membuat dia gengsi untuk memulai, dia gengsi untuk meminta maaf, dia gengsi untuk memohon-mohon, dia gengsi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar salah, ya. Kemudian ada the temperance dan the temperance tegak lurus. The temperance energi dari Sagittarius, di the temperance tegak lurus disinkronkan dengan the hermit tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwa apapun yang telah terjadi dalam kondisi baik buruk dia dengan pasangan baru, terbaca kayak kamu senantiasa welcome ketika dia mencoba untuk meminta bantuan atau dia mencoba untuk meminta maaf di sini, karena memang pada dasarnya kamu itu seperti malaikat dalam hidupnya. Kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu dan hidup dia di sini. Tapi ya walaupun itu sudah kamu lakukan, tetap pada hasil akhirnya kamu menyerah karena kamu terlalu sering bertahan dengan rasa sakit di sini. Tapi walaupun banyak sekali kerikil-kerikil tajam yang membuatmu merasa sakit, tapi kebaikan hatimu, kebaikan dirimu ini masih terasa sekali gitu loh. Itu yang terbaca, ya. Dan ketika kamu bertanya, Najah, sekarang ini ketika dia dengan pasangan baru, ya, kok saya merasa atau saya melihat dia seperti seseorang yang bukan hanya sekedar misterius, tapi dia juga kayak menutupi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dia secara personal atau bahkan asmara dia secara spesifik di sini, dan dia kayak hanya ingin terlihat baik-baik saja dengan pasangan baru, dan dia kayak terlihat happy-happy di sini. Dari apa yang terbaca itu hanya sebatas covernya dia saja, karena kayak dalam kehancuran dia bersama pasangan, dia nggak mau terlihat hancur sehancur-hancurnya, apalagi terlihat hancur di depan kamu. Jadi ketika misalkan dia datang meminta maaf dan dengan segala tipu muslihatnya dia, itu hanya untuk menaklukkan kamu. Karena potensi besar ketika dia sudah menaklukkan kamu, dia akan kembali seperti itu lagi, dengan cara melakukan hal yang sama, menyelingkuhi atau punya pasangan baru atau menyakiti kamu. Kemudian dia bersenang-senang di luar sana, dia mengupkan hal-hal yang baik, kemudian ketika dia menyesal dia kembali lagi meminta maaf. Itu yang terbaca bagi yang resonate, ya, khusus bagi yang resonate di sini. Kemudian ada Eight of Cups reverse. Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Eight of Cups yang reverse disinkronkan dengan The Magician yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwasannya
Yang perlu kamu tahu, walaupun sekarang ini dia sudah punya pasangan baru, tapi kehidupan dia semakin hancur sehingga dia menunggu kamu sebenarnya di sini. Dia menunggu kamu, dia menanti kamu, dia berharap, dia berangan-angan untuk dia bisa dipertemukan lagi dengan kamu, atau untuk dia bisa dipersatukan lagi dengan kamu, atau untuk kamu mau menjemput dia, atau kamu mau mengawali hubungan lagi bersama dia. Dia pasti akan memilih kamu bagi yang resonate dan bagi yang benar-benar ketarik di pembacaan ini. Potensinya dia akan memilih kamu di sini. Ya, potensinya dia akan memilih kamu. Itu yang terbaca. Ya, karena memang di sini sebenarnya ada rasa yang membuat dia nggak menyangka ketika dulu dia merasa pasangan baru itu segala-galanya dalam hidup dia, malah justru di masa sekarang ini tentang kabar terkini, kabar terbaru, dia malah merasa kalau kamu yang jauh lebih dari segala-galanya ketimbang pasangan baru. Karena ada cinta yang jauh lebih besar, rasa sayang yang jauh lebih besar, dan perjuangan yang jauh lebih lama yang dia rasakan bersama kamu di sini. Itu yang terbaca, ya. Kemudian ada Two of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Two of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Two of Swords yang reverse. Di sini kayak potensi besar memang merujuk tentang kondisi yang ketika dia bersama dengan pasangan baru, perlahan demi perlahan kehidupan dia dalam kondisi terlilit di sini. Lagi-lagi terlilit masalah hutang, ya. Jadi bukan hanya sekedar hancur dalam energi batin dia saja, tapi juga dalam kondisi pekerjaan dia ini bener-bener kayak acak-acakan gitu loh di sini. Gali lubang tutup lubang, atau bahkan potensi besar dia masih punya hutang sama kamu, atau potensi besar kayak bantuan yang selama ini kamu berikan kepada dia, dia nikmati dengan pasangan baru, tapi itu habis begitu saja, hilang begitu saja. Ya, jadi kayak dia dengan pasangan baru sangat juggling di sini. Dan pertengkaran yang selalu terjadi dia dengan pasangan baru juga pertengkaran yang berkaitan dengan uang, pertengkaran berkaitan dengan hutang, pertengkaran dengan energi yang mereka kayak saling mempeributkan siapa yang bersalah atas kebangkrutan, siapa yang bersalah atas hutang gitu loh di sini. Jadi mereka mempertengkarkan hal-hal yang sebenarnya itu sudah terjadi dan yang terjadi atas ulah mereka berdua gitu loh di sini. Itu yang terbaca, ya. Kemudian ada Two of Cups. Wow. Two of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Two of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Four of Pentacles tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwasannya masa terkini, masa terbaru tentang dia dengan pasangan baru ternyata semakin hancur karena salah satu di antara mereka ada yang bermain hati dengan orang lain lagi di sini. Ada yang bertemu cinta baru dengan orang lain lagi di sini. Dan dari pihak kamu pun sebenarnya kayak kamu udah masa bodoh tentang hidupnya dia, kamu sudah muak sekali dengan drama yang terjadi dan kamu pun juga berusaha untuk bagaimana caranya bisa hidup dengan ketenangan, jiwa yang tenang, cinta yang damai, cinta yang stabil selevel di sini. Dan kamu juga nggak begitu mikir mau ada cinta baru atau tidak di pihak kamu ngerasa kayak di masa sekarang ini kamu ingin kebahagiaan. Ya, dan semakin kamu berupaya untuk ikhlas, maka kayak semakin ada potensi besar tentang karma buruk yang dia lakukan
kepada kamu di masa lampau yang dia rasakan di masa sekarang ini. Ya, itulah kenapa ada potensi cinta baru di antara hubungan dia dengan pasangan barunya di sini. Ya, jadi misalkan dia dulu sama kamu, kemudian dia sama orang lain, udah sama orang lain, ada orang lain lagi di sini. Jadi kayak bener-bener kondisinya itu sangat membingungkan gitu loh di sini, ya. Kemudian ada Three of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. The Three of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Knight of Pentacles reverse, terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwasannya kehidupan dia yang perlahan demi perlahan hancur karena memang diakibatkan oleh hubungan mereka yang sangat tidak sehat, hubungan mereka yang terjadi karena hubungan yang terpenuhi dengan karma buruk di sini, dan hubungan mereka yang semakin hancur juga disebabkan karena ada cinta baru juga di dalam hidup mereka, di dalam hubungan mereka, dan itu semakin membuat mereka di sini kayak benar-benar saling meninggalkan, saling menyalahkan, dan saling bermain hati satu sama lain di sini. Itu yang terbaca. Ada Ace of Pentacles reverse sebagai bottom of the deck di sini. Di Ace of Pentacles reverse terbaca bahwasannya kestabilitasan dalam hidup kamu itu pasti kamu rasakan ketika kamu bisa untuk menstabilkan kondisimu sendiri. Dan kestabilitasan bagi dia bersama pasangan baru itu juga potensi besar pasti ada ketika mereka sadar betul apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kestabilitasan itu bisa benar-benar mulai tergoyahkan, terhancurkan ketika tidak ada kesadaran. Ya, itulah kenapa di masa sekarang ini ketika Ace of Pentacles reverse saya sinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, terbaca dari pihak kamu sadar bahwa segala sesuatu butuh perjuangan, bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan, dan bahwa segala sesuatu butuh keikhlasan, dan kamu sedang di titik ikhlas. Sedangkan dia, kenapa dia tidak bisa stabil di masa sekarang ini? Karena memang di tebaran pertama dan tebaran kedua banyak sekali hal-hal yang membuat dia dengan pasangan baru tidak sadar akan kesalahan yang pernah mereka lakukan, dan mereka kayak semakin menyalahkan, dan itu yang membuat kenapa kehidupan mereka semakin hancur walaupun mereka berupaya untuk menunjukkan kehidupan mereka yang baik-baik saja. Ya, itu yang terbaca di sini. Ya, kenapa mereka berupaya untuk menunjukkan kehidupan mereka agar baik-baik saja? Karena ada ego, ada rasa malu, ada rasa gengsi di sini. Dan ada rasa di mana mereka tidak ingin direndahkan oleh orang lain, padahal tidak ada yang merendahkan mereka. Jadi itu benar-benar kayak kondisi ego mereka sendiri yang berbicara sehingga kestabilitasan mereka tergoyahkan di sini. Dan sesungguhnya yang kamu perlu tahu, sehancur-hancurnya dia dengan pasangan baru, dia itu penuh dengan kesadaran bahwasannya dia tahu kamu lebih baik daripada pasangan baru. Ya, nah ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang sebaiknya kamu mengerti, yang sebaiknya kamu pahami bahwasannya di masa sekarang ini kamu harus bisa belajar atas apa yang telah terjadi dalam hidupmu dan belajar atas apa yang terjadi dalam hidup dia. Kamu dan dia adalah seseorang yang pernah ada rasa yang sama, tapi kamu dan dia juga pernah terhancurkan karena kondisi sebuah kesalahan yang telah dilakukan di masa lampau. Maka itu harus bisa membuat kamu terbuka dan semakin terbuka bahwasannya kamu tidak bisa untuk memiliki seseorang secara utuh, dan kamu juga tidak bisa untuk benar-benar membuat seseorang dalam hidupmu selalu bertahan, atau kamu juga tidak bisa membuat selalu bertahan atau mempertahankan apa yang menjadi keinginanmu.
Titik poinnya adalah kamu sendiri harus stabil, kamu sendiri harus bahagia, kamu sendiri harus sadar. Ketika kamu sendiri bahagia, kamu sadar, kamu paham apa yang perlu kamu lakukan dalam hidupmu, apa yang perlu kamu lakukan dalam masa depanmu, maka seseorang yang pernah melukai, seseorang yang pernah bersama kamu, seseorang itu pasti akan menyesali karena telah melepaskan kamu yang begitu berharga. Dan seseorang yang pernah menyayangimu atau yang bersamamu di sini pasti akan semakin bersyukur di masa depan karena memilikimu. Begitu ya. Jadi kuncinya ada pada dirimu dalam kondisi apa yang telah terjadi kamu dengan dia. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.